Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading tentang energi dari seseorang yang saat ini sedang dirimu pikirkan ya. Di depan ini ada 3 deck. Untuk deck yang pertama kita akan mencoba menarik energinya di sini ya. Kita mencoba melihat bagaimana pemikirannya tentang dirimu, apa yang dia rasakan di dalam hubungannya dengan dirimu. Oke, dan di kartu yang kedua, di sini kita akan cross check dengan energimu sendiri di sini ya. Jika apa yang ada di kartu kedua ini tidak sesuai dengan apa yang dirimu rasakan saat ini, artinya ini bukan reading untukmu ya, karena energinya tidak cocok ya. Tidak sesuai ya dengan fakta yang ada di dalam dirimu. Untuk kartu ketiga, di sini kita juga akan mencoba melihat bagaimana nanti kira-kira ya ke depan seperti apa gambaran ya dari hubungan kalian nantinya. Oke. Kita ambil deck yang pertama. Energi dari seseorang yang saat ini ada di hatimu. Apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan terhadap dirimu. Untuk kartu yang pertama, Four of Swords ya, ada perasaan jenuh dengan permasalahan yang sering terjadi di dalam hubungan ini ya. Hanya saja di sini ini adalah energi yang bertolak belakang dengan kartu berikutnya. Di satu sisi dia merasa dengan dirimu adalah orang yang tidak ingin dia lepaskan ya, dia tidak ingin kehilangan dirimu, bahkan di sini terlihat kecemburuannya ya yang cukup besar ya terhadap dirimu jika dirimu dekat dengan orang lain atau dia berpikir bahwa dia akan kehilangan dirimu ya. Dia masih nggak rela di situ. Di kartu yang ketiga ada Six of Cups ya di sini. Dirimu adalah seseorang yang membuat dia ya merasa berat jika kalian berdua berpisah ya, karena dia masih sering kangen dengan segala sesuatu hal yang terkesan ya dari apa yang sudah dilalui bersama dengan dirimu. Misalnya saja kalian berdua saling menghabiskan waktu bersama untuk ngobrol-ngobrol, untuk saling bertukar pikiran misalnya ya. Itu adalah hal yang menjadi kebutuhannya ya untuk bisa berbagi dari apa yang terjadi di dalam hidupnya dengan dirimu ya. Oleh karena itu di sini dia memiliki kesan positif di situ ya. Dia selalu ingin mengulang hal-hal yang membuat dia bahagia saat dia bersama dengan dirimu ya. Atau hal yang lain yang pernah kalian lakukan ya. Pastinya yang tahu cuma kalian berdua di sini. Oke. Dan di kartu berikutnya ada Death ya di sini ya. Sepertinya sudah pernah terjadi sebuah permasalahan ya di sini ya. Yang membuat kalian berdua pada akhirnya merasa bahwa ini adalah hubungan yang sudah memberikan pelajaran hidup ya. Karena di sini terlihat dia pun juga merasakan hal tersebut di sini ya. Jadi ada sebuah permasalahan yang membuat dia seperti berpikir bahwa itu adalah pengalaman yang luar biasa ya. Mungkin masalahnya cukup berat ya. Dan di sini dia tidak ingin ya mengulang permasalahan tersebut atau berbuat kelalaian ya sehingga terjadi hal yang tidak jauh berbeda. Jadi itu adalah hal yang dia hindari karena ini adalah hal yang dia ingat betul sebagai hal yang cukup sekali terjadi ya. Jadi kedepannya jangan sampai terjadi hal yang sama ya. Oke, untuk kartu kelima ada Eight of Cups di sini ya. Ini adalah dia yang merasa bahwa saat ini sudah tidak lagi sama seperti dulu ya. Jadi dia tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang sering dia lakukan di dalam hubungan ini dengan dirimu. Misalnya saja menghubungimu mungkin, atau
melakukan hal yang dulu sering kalian lakukan bareng-bareng ya. Ada hal yang membuat dia berpikir bahwa ini adalah sebuah kondisi yang berubah ya. Jadi dia pun juga harus melakukan perubahan. Oke. Kita akan melihat ke depan lagi ya. Dari kartu yang terlihat di energinya ya. Untuk mengklarifikasi kartu yang ada di tebaran terakhir. Apa yang membuat dia tidak lagi merasa bahwa ini adalah kondisi yang dia bisa melakukan hal yang sama ya. Jadi Five of Wands ya, ini terlihat kalian mungkin sebelumnya ada perselisihan ya, perselisihan yang cukup serius ya di sini ya, karena tadi ada kartu berakhirnya sebuah kondisi ya, hal yang benar-benar tidak ingin diulang lagi ya. Oke, dan di kartu ketujuh terlihat di sini adanya kejenuhan ya. Dia jenuh dengan kondisi ini. Mungkin dia jenuh dengan perasaannya sendiri yang kangen dengan dirimu, atau masih ada perasaan tidak ingin kehilangan, tetapi dia tidak lagi bisa melakukan hal yang sama, berterus terang atau berbicara dari hati ke hati ya, tentang perasaannya ini ya. Dan di kartu ke-8 ada Knight of Wands ya. Kalau dilihat dari energi kartu ke-8, kalian berdua itu saling mencintai ya satu dengan yang lain ya. Hanya saja kalau ketemu mungkin sering cekcok, ribut ya. Tetapi kalau jauh kangen, mungkin seperti itu ya. Jadi dia pun merasa bahwa di dalam hubungan ini dia juga cukup galau ya. Karena di kartu berikutnya ada Five of Swords. Ada pertentangan di dalam hati, ada perang batin ya di sini ya. Hal yang di sini dia merasakan beberapa kondisi, dia tidak bisa mengendalikan kondisi tersebut ya. Dan King of Swords ya, dia adalah seseorang yang memiliki pendirian yang cukup kuat ya, bahkan terkadang terlihat dia sebagai seseorang yang keras kepala ya di sini. Dia berusaha untuk konsisten dengan apa yang menjadi keputusannya ya. Oleh karena itu, kalau saya korelasikan dengan energi di kartu sebelumnya, dia merasakan kangen yang luar biasa ya. Hanya saja kalau untuk memulai komunikasi ya, atau untuk datang kepada dirimu, walaupun keinginan itu ada, dia mungkin akan mempertimbangkan berkali-kali ya, karena dia merasa ini adalah kondisi yang sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya ya, sudah terlanjur ada pembelajaran hidup yang luar biasa ya di sini. Oke, kita lihat satu kartu lagi. Kalau ditanya tentang perasaannya terhadap dirimu ya, perasaan cinta masih ada kayak di sini ya, untuk yang saat ini sedang jeda, mungkin sedang tidak berkomunikasi, atau kalaupun kalian saat ini masih berada di dalam satu hubungan, komunikasinya sudah jarang dan ada banyak hal yang membuat kalian berjarak ya, satu dengan yang lain di sini. Satu kartu lagi kita akan coba melihat. Queen of Wands ya. Jadi di mata dirimu adalah seseorang yang mempesona ya. Hanya saja dia berpikir bahwa beberapa kondisi dirimu adalah pemicu dari permasalahan tersebut ya. Dia berpikir bahwa terkadang dia tidak sepenuhnya salah di sini,
Terkadang dirimu lah yang menjadi pemicu, tetapi di satu sisi yang lain dirimu adalah sosok yang membuat dia merasa terpesona di sini ya. Oke. Pertengkaran atau perselisihan di dalam sebuah hubungan ya, itu adalah hal yang wajar ya. Tinggal bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan tersebut ya. Dan kemudian mengkomunikasikan dengan pasangan. Saya yakin secara teori semuanya sudah tahu. Tinggal bagaimana kesadarannya untuk membuka hati ya terhadap hal yang berbeda ya dari pasangan. Oke, kita akan mencoba melihat energimu sendiri di sini. Energimu saat ini. Nine of Swords, lalu ada Three of Staves. Oke. Dan ada The Empress. Ini adalah dirimu yang saat ini sudah memiliki mindset yang lebih bijaksana, ya, pemikiran yang jauh lebih baik dari sebelumnya, ya, dengan banyaknya kesadaran dari apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan dirimu banyak belajar di sini ya. Oke, di kartu pertama Nine of Swords ya, terkadang overthinking ya dirimu ya. Kalau dilihat dari kartu berikutnya, Three of Staves, sepertinya dirimu memikirkan dirinya ya. Dan yang dirimu pikirkan adalah apakah dia akan berkontribusi positif ya untuk memperbaiki hubungan ini ya. Ini juga bisa diartikan dirimu seperti menunggu itikat baiknya juga bisa ya. Dan ini membuat dirimu terkadang teringat dan kepikiran ya. Hanya saja kalau dilihat dari kartu berikutnya seperti yang tadi saya sampaikan, kelihatannya di sini pengendalian dirimu jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Mungkin dirimu bisa menahan diri ya untuk tidak terlalu emosional ya di sini ya. Di kartu berikutnya ada Ten of Swords ya. Oke, di sini terlihat ada perasaan ingin menyerah ya dirimu ya. Mungkin dirimu merasa kesal ya, merasa jengkel, jadi terkadang merasa lelah ya, segala cara sudah dicoba ya, tetapi tidak ada perubahan. Mungkin menurutmu seperti itu. Dan The Lovers, di satu sisi dirimu merasa bahwa dia adalah seseorang yang dirimu cintai di sini. Kalian berdua satu dengan yang lain, koneksinya masih begitu kuat ya di sini ya. Oleh karena itu, kalau energi yang tarik ulur begini ya, memang terkadang di saat suasana tenang ya, tiba-tiba bisa saja teringat ya, karena masih ada hal yang belum selesai di dalam sana ya, di lubuk hati ya. Walaupun di satu sisi dengan adanya ingatan-ingatan tentang segala sesuatu hal yang sudah terjadi ya, dan bahkan sudah sering berpikir solusi dan pada akhirnya ternyata solusinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan, maka oleh karena itu di sini ada perasaan lelah ya. Ini adalah energi yang bertolak belakang. Di satu sisi lelah, di satu sisi yang lain ya masih ada perasaan sayang ya. Oke, kita lihat di tebaran berikutnya. Yang dirimu rasakan di deck yang kedua di baris pertama, dirimu seperti berpikir bahwa akan ada saat yang tepat ya, atau kondisi yang lebih baik lagi.
Untuk kartu berikutnya ada Three of Coins ya. Dirimu memiliki teman-teman yang berkontribusi positif ya di sini ya, teman-teman yang mendukungmu ya, teman-teman yang bisa memberikan masukan-masukan yang baik ya. Dan pada saat dirimu mungkin ngobrol dengan teman-temanmu atau berdiskusi dengan teman-temanmu, diberikan nasihat oleh teman-teman yang memberikan perhatian positif terhadap dirimu. Di sini dirimu merasa bahwa di dalam hubungan ini ada kekurangan atau ada hal yang membuat dirimu sia-sia melakukan sesuatu hal ya. Karena di sini yang terlihat di kartu ke-7 ada Five of Cups ya, dari 3 cawan yang sudah tertuang masih ada 2 yang sebenarnya itu adalah hal yang masih bisa kalian nikmati bersama ya. Jadi sebenarnya masih ada hal yang masih bisa diperbaiki di sini. Jadi apa yang sudah terjadi di sini ya. Hanya saja bisa jadi dirimu terlalu fokus dengan masalahnya ya, kekecewaannya ya. Mungkin karena di sini dirimu berpikir bahwa dirimu sudah banyak berjuang ya, sudah banyak melakukan hal-hal yang membuat dirimu seperti berpikir tentang ketidakadilan yang ada di dalam hubungan ini ya. Oke, lalu ada Six of Cups ya. Sebenarnya dirimu pun juga terkadang kangen ya dengan dia ya. Hanya saja di sini kesadaranmu lebih dominan ya. Ada Nine of Coins ya. Dirimu adalah seseorang yang memberikan kontribusi di dalam hubungan ya. Jadi dirimu merasa di dalam hubungan ini dirimu penuh totalitas ya. Hanya saja pasanganmu tidak melakukan hal yang sama dengan dirimu. Seharusnya dirimu bisa bertemu dengan apa yang dirimu inginkan yang di dalam hubungan ini. Penghargaan, kasih sayang, perhatian. Karena dirimu pun juga bisa memberikan hal itu ya. Jadi Nine of Coins ya, ini adalah dirimu yang penuh cinta ya, dan berharap dirimu pun juga mendapatkan hal yang sama ya dengan apa yang dirimu berikan di sini. Oke, kartu berikutnya ada Eight of Cups ya. Di sini dirimu pun juga pada akhirnya pergi ya. Sepertinya dirimu memang ingin menyerah di sini ya, karena berpikir bahwa ini adalah hubungan yang melelahkan ya. Walaupun masih ada perasaan sayang di sini ya. Mungkin kalau dia berjuang kembali ya, atau membuktikan kepada dirimu bahwa dia sudah memiliki versi yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya, bisa jadi dirimu akan mempertimbangkan ya, karena sebenarnya pun dirimu ingin mendapatkan ya, atau ingin memberikan hal yang positif di sini. Kalau dia tidak bisa membuktikan ya bahwa dia akan bisa membuatmu bahagia, bisa mempertanggungjawabkan komitmen ini, ya bisa saja dirimu pergi di sini. Oke. Satu kartu lagi. Ada yang sulit untuk ditoleransi. Menurutmu seperti itu di dalam hubungan ini? Hanging Ghost ya, dirimu merasa dia adalah orang yang kurang tanggung jawab ya. Jadi kalau ada permasalahan tidak diselesaikan malah ngabur ya. Mungkin ini yang dirimu pikir sebagai hal yang tidak bisa ditoleransi ya. Oke. Bisa saja seseorang yang suka ghosting ya. Seperti ini memang dirimu ingin skip ya orang-orang seperti ini dari dalam hidupmu. Semua pertimbangan yang terbaik, saya yakin ya dirimu sudah memiliki pertimbangan itu ya. Semoga saja apapun yang menjadi pilihan terbaik ya untuk dirimu tentang hubungan ini bisa menjadikan dirimu bertemu dengan kebahagiaan ya, sesuai dengan apa yang memang dirimu inginkan ya di sini ya. Oke, kita akan mencoba melihat prediksi ya dari hubungan ini ke depan. Kira-kira seperti apa? Oke.
prediksi dari hubunganmu ke depan. Page of Swords, lalu ada The High Priestess ya. Ada hal yang disembunyikan ya dari pasangannya ya. Dan di satu sisi kalian berdua bisa jadi saling curiga satu dengan yang lain ya. Oke, mungkin ini yang membuat salah satu dari kalian berusaha menyembunyikan sesuatu karena memang pasangannya tidak menyukai ya sesuatu hal yang memang dia sembunyikan tersebut. Jadi untuk menghindari keributan atau untuk menghindari perselisihan di sini, mungkin alasannya seperti itu ya. Dan di kartu berikutnya ada Eight of Wands ya di sini, lalu ada The Devil ya, lalu ada Ten of Swords ya. Kalau saya baca ketiga kartu ini korelasinya adalah energi negatif yang cukup dominan di sini. Mungkin emosi yang meledak-ledak ya di sini ya. Atau mungkin adanya hal yang pada akhirnya membuat tidak bisa berpikir panjang ya. Dan di kartu ketiga ini adalah hal yang tidak bisa diprediksi. Ini bisa jadi sifat yang labil yang ada di antara kalian ya. Bisa salah satu dari kalian menjadi pemicu dari kondisi ini. Jadi hal yang tidak bisa terprediksi di sini. Oke, ini bisa jadi kekhilafan yang bertubi-tubi. Bisa seperti itu. Atau emosi amarah yang bertubi-tubi. Jadi sering marah, sering ribut, sering cekcok. Dan di kartu berikutnya ada Ten of Swords ya di sini. Ini lebih ke adanya perasaan lelah dan ingin menyerah ya. Jadi oke, kalau saya simpulkan di sini ya, ini pemikiran yang nggak panjang. Misalnya saja kalau terjadi perselisihan, mudah sekali untuk bilang selesai atau menyerah atau sudah cukup sampai di sini ya. Kemudian pergi ya, bisa saja seperti itu. Karena di sini di kartu ketiga ya, ini adalah hal yang terkadang tidak bisa berpikir panjang ya, karena dorongan dari emosi ini tadi. Oke. Di dalam sebuah hubungan ya, jika kepercayaan itu sudah hancur ya, ada perasaan saling curiga ya, artinya di situ di dalam hubungan pastinya akan mudah sekali terpicu oleh hal-hal yang sebenarnya itu masih bisa dibicarakan ya. Hanya saja kalau emosi sudah menguasai hati ya, siapapun akan sulit untuk melihat solusi walaupun itu solusi yang ada di depan mata. Oke. Seven of Wands ya. Ya, ini adalah adanya perselisihan karena masing-masing tidak mau mengalah satu dengan yang lain, masing-masing merasa benar ya. Jika sudah demikian ya, sulit untuk mendengar satu dengan yang lain ya. Walaupun di sisi yang lain sebenarnya ya ada perasaan saling mengagumi di sini. Perasaan saling mengagumi ini bisa saja kekaguman tentang ketertarikan fisik juga bisa ya, atau cara berpikir dari masing-masing ya, yang mungkin kecerdasan seseorang biasanya ya cukup menawan hati ya. Tetapi jika tidak dibarengi dengan kecerdasan emosional ya, pada akhirnya juga akan menimbulkan ketidaknyamanan ya. Oke.
Dan di kartu berikutnya ada Two of Swords ya. Ada perasaan sulit ya untuk mengambil sebuah keputusan di sini. Karena yang terlihat di sini adalah kebimbangan ya. Ini juga bisa diartikan pertentangan di dalam hati ya terhadap dua kondisi yang sulit untuk dipilih dari adanya keputusan tersebut. Dan Queen of Wands ya. Walaupun sering cekcok, sering ribut, ini tidak bisa membunuh cinta di antara kalian ya. Kalian tetap satu dengan yang lainnya ya. Ada ketertarikan yang begitu kuat di sini. Queen of Cups, lalu ada Queen of Wands ya. Ini mengklarifikasi apa yang saya katakan. Jadi ada satu kondisi yang sulit untuk tergantikan ya. Dan kondisi ini membuat masing-masing seperti sulit untuk mencari gantinya atau sulit untuk lain hati sebenarnya ya. Dan ego membuat kalian masing-masing sulit untuk mencari jalan keluar ya dari permasalahan yang sering terjadi karena masing-masing merasa sudah berada di posisi tepat masing-masing ya. Dan benar versi masing-masing selalu bertentangan dengan kebenaran ya satu dengan yang lainnya. Oke, untuk kartu ke-10 ya ada Page of Cups ya di sini. Ada perasaan yang disembunyikan ya. Jadi bisa saja masing-masing walaupun saling mencintai tetapi jarang untuk menyatakan cinta juga bisa ya karena masing-masing sering terjebak oleh emosi atau ego dari masing-masing juga bisa di sini. Gengsinya cukup besar juga bisa ya untuk sekedar berterus terang ya karena kalau terlihat di sini terkadang satu dengan yang lainnya saling mendominasi ya. Oke. Kita lihat satu kartu lagi. Page of Wands ya di sini. Kalian berdua kalau berada di dalam kondisi jarang berkomunikasi atau jeda ya atau masing-masing tidak memiliki intensitas seperti biasanya, sebenarnya baik dari dirimu ataupun dari dirinya tidak tahan untuk sekedar ngobrol, menanyakan kabar ya. Jadi ada rasa penasaran ya. Dan bahkan jika ada hal yang membahagiakan sangat ingin berkabar ya. Ini karena koneksi ya batin ya di sini ya. Oke, kalau dilihat dari keseluruhan ya tebaran kartu ini tadi, saya simpulkan kalian berdua saling mencintai sebenarnya. Kalaupun terpisah itu karena ego ya, dan ego itu betul-betul mengikat ya seseorang untuk tidak melakukan hal yang sebenarnya itu baik ya untuk masing-masing ya. Karena terkadang ego membuat ada perasaan tidak dihargai jika mungkin berinisiatif mengawali komunikasi ya. Atau terkadang berpikir bahwa seharusnya dari pihak pasangan yang berinisiatif ya. Itulah ego ya. Hal yang sebenarnya bisa dicari solusinya terkadang akan sulit untuk ketemu dari solusi itu karena terjebak oleh ego. Saya berharap semoga masing-masing bisa bertemu dengan solusi yang terbaik ya sesuai dengan harapan dari masing-masing ya. Dan semoga saja semua yang menyaksikan reading ini ya bertemu dengan kebahagiaan ya sesuai dengan apa yang memang diharapkan ya. Oke, kita ambil oracle untuk mengambil satu nasihatnya.
shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shine from within, and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. Ya, jadi pancarkan energi positifmu ya di sini ya. Kecantikan batin seseorang ya pastinya akan memancarkan energi positif ya untuk siapapun yang ada di dekatnya ya, karena biasanya orang-orang seperti ini ya memiliki ketulusan ya, cara pandang yang baik ya terhadap apapun yang berhubungan dengan hidupnya ya, sekalipun sedang berada di dalam permasalahan ya. Jadi untuk mengambil keputusan akan terlihat ya bagaimanakah suasana ya atau energi positif yang ada di dalam hatinya ya. Jadi teruji di situ ya. Dan ini saatnya untukmu menjadi seseorang yang memiliki energi positif ya untuk kehidupanmu sendiri ataupun untuk orang lain ya. Ini adalah waktumu untuk mencintai dirimu sendiri ya. This is a time for self-acceptance ya. Dengan membuat batasan yang jelas terhadap hal-hal negatif yang memberikan pengaruh buruk terhadap hidupmu. Ya, jadi batasannya harus jelas ya. Contohnya, jangan terlalu dipikirkan hal-hal yang tidak membuatmu bahagia ya ataupun membuat dirimu berubah lebih baik di waktu yang akan datang ya. Kalau tidak memberikan perubahan positif ya letakkan dulu ya, tidak perlu dipikirkan, apalagi jika ini adalah hal yang di luar kemampuanmu ya. Karena segala sesuatu yang di luar kendali kita itu bukan urusan kita, itu adalah urusan dari Sang Pencipta yang memiliki kekuasaan ya. Oke, memiliki kekuasaan tanpa batas ya, sedangkan kita pasti sangat terbatas ya. Oleh karena itu gunakan energi sebaik mungkin ya untuk hal-hal yang memang bisa kita ubah atau lakukan ya. Oke, semoga semua yang menyaksikan reading ini ya lebih dominan energi positifnya ya. Dan sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.